Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Pulkira Destrin dengan NIM 2020-017040 akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan gambaran khusus tempat magang. Ada beberapa gambaran khusus di tempat magang di bagian kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus. Yang pertama itu ada penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah luar biasa dan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedua, penyiapan bahan rekomendasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah luar biasa, pembinaan perencanaan dan penganggaran di sekolah luar biasa. Ringkasan kegiatan magang. Yang pertama itu mengagendakan surat masuk dengan mencatat hasil lembar disposisi tentang nomor surat, pengirim surat, dan perihal pada buku agenda. Yang kedua, membantu cap dan fotokopi berkas BEN 26. Yang ketiga, menyusun berkas SPJ Bosda atau surat pertanggungjawaban, bantuan operasional sekolah daerah. Yang keempat, menyusun dan merapikan berkas penting yang diberikan. Sekarang, saya akan menjelaskan output dan kontribusi kegiatan magang. Yang pertama, saya akan menjelaskan output. Yang pertama, laporan bulanan. Yang kedua, surat masuk. Yang ketiga, proposal permohonan operasional asrama. Berikutnya, kontribusi kegiatan magang. Kontribusi magang yang diberikan penulis kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta adalah membantu menyelesaikan pekerjaan pegawai dan staf kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di seksi kelembagaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan khusus. Kontribusi yang diberikan penulis, yang pertama itu membantu menyelesaikan arsip surat masuk dan keluar. Yang kedua, membantu menerima rekening-rekening sekolah rekapitulasi SPT non tunai 2022. Yang ketiga, membantu melayani penerimaan dan pengecekan laporan bulanan dari setiap sekolah. Masalah dan solusi. Berbagai permasalahan yang terjadi di tempat magang. Yang pertama itu tidak adanya SOP untuk pemagang, sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh praktikan di tempat magang. Praktikan hanya akan bekerja saat ada yang meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan bantuan. Yang kedua, kondisi ruangan yang begitu kecil sehingga tidak dapat menampung segala berkas yang diperlukan. Cara-cara untuk mengatasi masalah di tempat magang. Yang pertama itu, SOP adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari SOP. Maka dari itu, pihak dinas hendaklah menyusun SOP bagi praktikan agar dapat bekerja sesuai SOP yang berlaku di bidang masing-masing, sehingga dapat mempermudah bagi para praktikan dinas tersebut. Yang kedua, perlu dilakukan renovasi ruangan untuk SUB bagian akuntansi agar dapat menampung skala berkas-berkas yang diperlukan. Kesimpulan, selama mengikuti proses magang, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang diperoleh oleh penulis. Penulis mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di kampus dan bisa merasakan pengalaman pada dunia kerja secara langsung dan nyata dengan segala kondisi yang sebenarnya terjadi pada dunia kerja. Yang kedua, penulis dilatih untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam setiap penugasan yang diberikan serta memiliki rasa tanggung jawab pada setiap pekerjaan yang dikerjakan sehingga mampu untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Sekian presentasi dari saya. Salam.